Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيقول سبحانه وتعالى في آياته الكريمة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, ayat yang baru saja khatib sampaikan adalah ayat dalam kenangan kita, sudah kita hafal dan kita baca semenjak kita berada di bangku taman kanak-kanak yang lalu. Tapi proses yang kita lakukan pada itu sebatas menghafal dan membaca. Guru kita menyuruh kita untuk membaca di awal kita belajar dan juga ditutup kegiatan belajar kita dengan membaca surat Al-Asr. Padahal kalau kita ingin memahami lebih jauh, mentafakuri lebih jauh, surat Al-Asr ini adalah surat yang syarat akan prinsip-prinsip dasar kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau kita sering membaca Al-Quran dan setiap ayat Al-Quran itu diawali dengan sumpah, maka ada persoalan penting di dalam ayat itu, baik itu informasi, baik itu rambu-rambu bagi kehidupan kita, atau bahkan biasanya di balik sumpah Allah itu ada peringatan Allah kepada dan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Wal asri itu diawali dengan huruf sumpah. Kata al-asr itu diterjemahkan oleh ahli bahasa sebagai waktu, sebagai zaman, sebagai era. Tapi yang menarik adalah ketika Allah SWT berbicara tentang seluruh dimensi waktu, dari mulai kita tidur dan sampai kita bangun kembali dari tidur kita, wal fajri, demi fajar, setelah itu was subhi, demi waktu subuh, setelah itu waktuha, demi waktu duha, wan nahari, wal asri, sampai menjelang kita tidur, wal lail, demi waktu malam. Seluruh dimensi waktu itu menjadi sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk surat Al-Asr, selain diawali dengan sumpah, Allah tegaskan bagi mereka yang bermain-main dengan era, yang tidak mampu memanfaatkan zamannya, waktunya dalam kehidupan dia dalam era apapun, Allah tegaskan dengan kata lafi khusri. Kalau hanya dinyatakan dengan fi khusri, barangkali hanya sekedar kerugian biasa yang akan kita dapatkan, hanya sebagai malapetaka biasa yang akan kita dapatkan. Tapi dalam ayat ini, selain diawali dengan sumpah Allah dengan huruf waw, Allah gunakan taukid atau takkid. Huruf taukid itu ada kata la fi husnin,
artinya benar-benar akan merasakan rugi sesungguhnya kalau kita tidak memanfaatkan era yang ada yang diamanatkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, era hari ini semua orang memiliki nama untuk menamakan. Ada yang menamakan era digital, ada yang menamakan era Gen Z, ada yang menamakan era Alpha, ada yang menamakan era Boomer dan era-era yang lain. Tapi apapun namanya, 14 abad yang lalu Allah melalui Rasulnya telah mengingatkan kita, era apapun yang kalian berada di dalamnya dan kalian lakukan perbuatan apapun di dalamnya, kalian akan mendapat kerugian yang luar biasa jika setiap keberadaan kita di era itu tidak kita manfaatkan untuk 3 hal penting dalam hidup kita. 1, aman, perkuatkan komitmen ketuhanan kita. Yang kedua, amilus solehah, buktikan komitmen keimanan itu dengan melakukan amilus solehah, amal-amal yang soleh. Dalam beramal soleh dan beriman, kata Imam Al-Ghazali, satu saat yazid, suatu saat yanqus. Suatu saat iman kita bisa up dan suatu saat iman kita bisa down. Di saat itu kita perlu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dalam bahasa sekarang adalah sikap yang kritis. Kita perlu petuah guru kita. Kita perlu petuah orang-orang tokoh-tokoh yang kita hargai dan kita muliakan. Kita perlu petuah para ustadz kita, para mubaligh kita. Kita perlu petuah atasan kita. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, yang perfect sama sekali dalam beriman dan dalam beramal soleh. Hadirin rahimakumullah, era tidak hanya berjalan begitu saja. Hari ini begitu cepat berlangsung, ditambah dengan bantuan perkembangan teknologi komunikasi, teknologi informasi. Cuma sayang sekali kita hanya menyayangkan dan kita hanya mengkhawatirkan. Kita tidak berpikir di balik perkembangan yang begitu cepat, dia akan mempengaruhi pola pikir kita, pola konsumsi kita, pola makan kita, pola beragama kita, pola sikap kita. Satu contoh misalnya, agama mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita untuk mencapai sebuah tujuan itu. Tidak bisa simsalabim. Tidak bisa simsalabim begitu cepat. Di sinetron kita melihat begitu cepat menjadi orang kaya. Kita lupa, agama mengingatkan kita, ada proses bagaimana supaya kita menjadi kaya. Ketika perkembangan era ini begitu cepat, orang seringkali melihat, ingin cepat meraih jabatan, ingin cepat meraih kebahagiaan, ingin cepat menjadi orang terhormat, ingin cepat menjadi orang mulia. Apa persoalannya? Seringkali rambu-rambu kita abaikan. Seringkali kita mengabaikan segala cara untuk mencapai tujuan yang cepat itu. Bayangkan, seorang pejabat sudah disumpah dengan kitab suci, sudah menandatangani perjanjian integritas, tidak korupsi, disumpah di depan orang banyak, ditegaskan oleh seorang presiden dan rapat paripurna di dewan yang terhormat. 2 hari yang lalu atau kemarin kita menyaksikan seorang pejabat yang sudah disumpah dengan Al-Quran,
menandatangani fakta integritas. Kita kira motor yang didapatkan itu adalah motor-motor yang kita lihat di dealer di Garut, Scoopy, Beat. Ternyata mereknya hampir semuanya motor-motor mewah bermerek, harganya ratusan juta. Dikira mobilnya mobil sejuta umat, mobil Avanza, Xenia dan sebagainya. Ternyata harganya 2 miliar lebih. Apa kurangnya ayat-ayat Tuhan yang diletakkan di atas kepalanya ketika bersumpah demi Allah akan menjalankan amanat sebaik-baik mungkin. Kita miris ketika PPATK melihat ada sekian ratus ribu penerima bantuan sosial yang semestinya untuk menutupi kebutuhan pokok dasarnya karena persoalan kemiskinan. Ratusan ribu ternyata uang yang tidak seberapa jumlah itu digunakan untuk judi online. Betapa banyak anak yang kita rawat dari kecil, dari mulai bayi, kita asuh, kita didik, kita sekolahkan. Di penghujung hayatnya, ternyata dia berani membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh orang-orang lain yang tidak berdosa, hanya karena persoalan sepele. Minta uang kepada orang tuanya tidak dikasih, karena orang tuanya tahu uang itu akan digunakan untuk judi. Sebuah gambaran perubahan orientasi hidup yang sangat membahayakan. Ketika ingin mencapai sebuah tujuan, tapi segala rambu-rambu agama dilanggar. Ingin cepat menjadi kaya. Contoh lain yang bikin kita miris hari ini, ketika institusi keluarga yang begitu sakral dengan proses akad nikah, hari ini setelah Kebumen ternyata tingkat perceraian tertinggi adalah kota Intan Garut. Kalau dulu ketika kita masuk pengadilan agama, dalam daftar setiap pintu yang ada, mereka yang mengurus perceraiannya, penggugatnya adalah suami. Hari ini coba Bapak saksikan, hadirin saksikan di pintu-pintu sidang agama itu, 95% penggugat cerai itu adalah para wanita. Apa persoalannya? Sebelum dia menjadi buruh pabrik dengan gaji UMR yang sudah tetap 2.100.000 Garut, tadinya suaminya adalah buruh lepas, tidak jelas pekerjaannya. Ketika dia diterima menjadi P3K, ketika dia diterima menjadi buruh pabrik dengan gaji yang sudah jelas UMR, dia tinggalkan suaminya. Karena apa? Karena malu memiliki seorang suami yang tidak punya pekerjaan tetap. Padahal kekeluargaan nikah itu adalah institusi sakral agama kita. Apa persoalannya? Persoalan yang mendasar ternyata perubahan era digital hari ini yang begitu cepat mempengaruhi pola sikap, pola hidup, pola beragama sampai kepada orientasi hidup kita. Padahal Al-Asr mengingatkan kita, ini semua terjadi ketika satu, kita tidak memiliki komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Alif Lam Mim sampai minal jinnati wan nas. Kita hanya baca ayat-ayatnya. Kita hanya takut dengan ayat kursi yang kita tempelkan dalam lukisannya, harganya ratusan juta di rumah kita. Tapi kenapa syaitan tetap masuk membisiki suaminya supaya korupsi? Kata Tuhan, kata iblis, kata syaitan,
Aku tidak takut dengan keindahan lukisan ayat kursi yang ada di dinding rumahmu yang kamu peroleh dengan korupsi itu. Tapi yang saya takuti adalah zat yang memiliki kalam la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ayatnya kita baca, tapi zat yang memiliki ayat itu jarang kita baca. Allah, kita, Rasul, malaikat, hari akhir, orang sudah tidak tahu. Seorang koruptor ditanya, kenapa engkau tidak takut Tuhan? Saya tidak takut, sebab nanti sebelum saya meninggal saya bisa taubat. Seakan-akan dia melebihi Tuhan daripada Tuhan. Dia sudah bisa menentukan bahwa dia bisa taubat sebelum dia meninggal. Dia tidak sadar tidak semua orang bisa bertaubat sebelum meninggal. Hadisnya ada, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha dakhala al-jannah. Tapi apalah artinya la ilaha illallah sekedar menjadi lip service. La ilaha illallah hanya menjadi lukisan di rumah kita. Bahaya ini akan mengancam rumah tangga kita, rumah siapapun, termasuk rumah para ustadz, para mubaligh, para ulama. Ketika aman hilang, maka hilang segala-galanya. Yang kedua, tidak cukup dengan komitmen keimanan. Harus kita buktikan komitmen keimanan itu wa amilus sholihat. Banyak orang hari ini pagi-pagi sudah mulai mengemis di pengkolan, di perapatan pendidikan. Dia menyatakan dia beriman, tapi dia lupa agama tidak hanya menyuruh kita bekerja, tapi agama menegaskan kamu melakukan apa, kamu mengerjakan apa. Pekerjaan begitu banyak di alam raya ini, tapi persoalannya pekerjaan mana yang bisa menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Al-Asr mengingatkan wa amilus sholihat. Orang seringkali keliru dalam menafsirkan as-sholih. Ketika melihat seseorang itu menggunakan kopiah, pakai jubah, bajak gamis, memanjangkan jenggotnya, memanjangkan ini dan sebagainya, oh itu orang soleh karena ada ayatnya. Tapi kalau kita dalami kata soleh dalam Al-Quran, itu maknanya tidak pernah lepas daripada sesuai, cocok, kemudian pantas. Kalau hari ini doktor saja sudah banyak yang nganggur, master apalagi, S1 apalagi. Kita masih ingat ketika Gubernur DKI Jakarta membuka ruang untuk cleaning service ibu kota Jakarta. Ternyata siapa yang paling banyak diterima? Ternyata mereka bukan D3, bukan SMA, SMP, mereka para sarjana. Sarjana apa mereka? Luar biasa. Di situ beragam sarjana ada. Pertanyaannya, pantaskah pekerjaan itu mereka lakukan? Maka agama menegaskan kepada kita, itulah makna hidup profesional artinya. Iman tidak cukup, tapi hidup harus profesional. Sarjana pertambangan hidupnya di Kamojang. Jangan sampai sarjana misalnya bahasa Inggris diletakkan di Kamojang. Sarjana bahasa Inggris ada di Pangandaran, itu soleh bagi dia. Sarjana agama barangkali mengajarkan agama, soleh bagi dia. Tapi kalau sarjana agama disuruh mengajar matematika, itu tidak soleh bagi dia, tidak pas, itu bukan profesionalitas. Islam menegaskan kepada komitmen keimanan kita harus dibuktikan dengan pekerjaan yang soleh. Yang ketiga, tidak ada orang beriman yang perfect dalam keimanan.
Imam Al-Ghazali mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Al-iman up and down, up and down, up and down. Di situ perlunya teguran. Rasulullah menegaskan ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Maka jangan terlalu jauh dari apa kita namakan prinsip pertama iman. Prinsip kedua adalah profesional. Tidak ada manusia. Di dalam beramal soleh pun tidak ada manusia yang perfect. Maka di situ perlu teguran, di situ saling mengingatkan. Itulah makna mutual understanding ketika Al-Quran menegaskan tawasaw. Kalau one way traffic itu namanya waso yasi wasiyah. Tapi kalau saling menasihati itu namanya tawasaw ya tawasaw. Ada mutual warning, ada mutual nasihat dan sebagainya untuk kita hadapi di kehidupan kita yang akan datang. 14 abadnya lalu melalui ayat-ayat yang beliau terima oleh Muhammad SAW. Jangan khawatir wahai umat, apapun oleh para ahli nama era ini, digitalkah, boomerkah, alfakah, Gen Z-kah, atau minggu depan muncul lagi nama baru, selama kita konsisten dengan 3 prinsip yang ditanamkan dalam asar, insya Allah kita tidak akan jatuh dalam jurang yang dinamakan lafi khusrin, rugi serugi-ruginya. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minhu tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin والشهادة أنه إله الأولين والآخرين وأن محمدا سيد الأولين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتاب الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر أمورنا وحصل مقاصدنا وحقق آمالنا واستجب دعاءنا بسر قولك القديم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقيموا الصلاة.